Ada Raja Baskara di kerajaan Siliwangi dan anak tunggalnya si Citra yang dabak memiliki sebuah anugerah. Terdapat tanda di bagian pergelangan tangannya. Tanda itu melukiskan sebuah bunga kecil. Namun naas, kehadiran si Citra tak disambut baik oleh para rakyat. Karena terjadinya musibah yang diderita mereka saat menjelang kelahiran si Citra. Sang ibunda, Ratu Nyi Bulan telah meninggal dunia saat setelah melahirkan si Citra ke dunia dan ia meninggalkan sepucuk surat wasiat untuk putrinya. Siliwangi, kerajaan di negeri antah berantah yang dipenuhi oleh berbagai rupa bunga dengan harum wangi yang sangat berciri khas. Seiring berjalannya waktu, kini si Citra telah memasuki usia 18 tahun. Citra sangat mencintai bunga sampai tak ingat waktu pada saat ia pergi ke sekitaran istana hanya untuk menikmati pemandangan bunga yang ada. Di sana, terdapat pula beberapa rakyat yang tengah bekerja. Mereka acuh tak acuh adanya keberadaan si Citra. Setiap ia memandangi beberapa kuncup bunga, terdapat rakyat yang sedang berbisik-bisik dengan omongan menusuknya mengenai si Citra. Anak aneh, mengapa setiap harinya ia hanya menemu saja? Apa ada bocah lain selain itu? Bukan hanya aneh, tapi pembawa sial pula bagi kita. Kau tak ingat kejadian beberapa tahun yang lalu? Hati kecil si Citra meringis atas apa yang telah ia dengar tadi. Arkian, ia segera menuju istana karena tak kuasa menahan sedih yang ia pendam. Sesampainya di istana, sang ayah segera menghampiri si Citra yang tengah menangis berseduh-seduh di kamarnya. Mengapa banyak sekali air mata yang membasmi pipimu? Ceritakan kepadaku apa yang telah terjadi, putriku. Ayah, apakah tanda ini yang membuatku dipandang rendah oleh rakyatmu? Apa yang sebenarnya terjadi saat menjelang kelahiranku? Hatta Raja Baskara bergegas mengambil sesuatu yang telah ia sembunyikan selama ini dari si Citra, yaitu sebuah surat wasiat yang telah ditinggalkan oleh sang ibunda Ratu Nyi Bulan. Diberikannya pada si Citra. Ia pun membacanya dengan perlahan. Citra pun membuka suara. Aku tidak mengerti mengapa Bunda memberi wasiat ini kepadaku, buku kesaktian peninggalan kakek, dan aku hanya diizinkan membukanya saat berusia 19 tahun. Kau akan mengetahuinya sebentar lagi, putriku. Raja Baskara pun pergi meninggalkan Citra yang tengah penuh keheningan. Pikirannya tak bisa menerima atas apa yang telah diucapkan ayahnya. Sejak saat itu, si Citra tidak keluar istana selama beberapa hari. Sampailah pada saat di mana si Citra menginjak usia 19 tahun. Para rakyat diperintahkan untuk berkumpul di depan istana sebagai memperingati hari lahirnya putri dari Raja Baskara. Para rakyat merasa berat hati untuk menghadirinya karena ketidaksukaannya kepada sang putri. Untuk apa memperingati hari kelahiran seputri? Lebih baik aku melanjutkan pekerjaanku daripada harus datang ke acara itu. Aduh, buang waktu saja. Benar, apa kita sembunyi-sembunyi saja untuk pergi acara ini? Aku takut ada hal tak terduga terjadi di sini. Di pertengahan acara, saat si Citra hendak memotong kue, tiba-tiba ada beberapa rakyat yang berteriak histeris. Tolong, Ada yang kabar. Si Citra dan Raja Baskara yang mendengarnya pun langsung menghampiri kerumunan rakyat yang tengah genting. Lalu terjadilah sesuatu yang tak diduga-duga. Hahaha, apakah kalian tidak ingin menyambutku? Aku ingin mencari orang yang memiliki kesaktian bunga jentik di kawasan ini. Memang seberapa hebat kesaktiannya itu? Mereka yang mendengarnya pun terheran dengan ucapan yang telah dilontarkan oleh salah satu dari lebah tersebut. Berucaplah si Citra dengan nada yang teramat terbata-bata. Apa tanda di pergelangan ini yang lebah itu maksud? Pergelangan tanganku kenapa sakit sekali? Ini bahkan hampir memerah. Apa yang terjadi padamu? Kau baik-baik saja kan, nak? Si Citra mengingat akan suatu hal, yaitu perkataan yang ada di surat wasiat ibundanya. Aku izin pergi ke istana, ayah. Ada hal yang aku harus selesaikan.
Sesampainya di sana, tanpa berpikir panjang, si Citra bergegas menuju kamarnya dan mengambil surat wasiat pemberian dari ibundanya. Terdapat petunjuk di mana letak buku itu, yaitu buku kesaktian peninggalan dari sang kakek. Buku ini terlihat kuno sekali. Aku sedikit ragu untuk membukanya. Dengan hati yang berdegup kencang, si Citra perlahan membuka buku itu. Dan pada saat si Citra membuka buku tersebut, terdapat banyak helai demi helai kertas yang berhamburan. Si Citra langsung segera mengambil kertas-kertas tersebut. Ia semakin bingung, kertas apa yang sedang ia pegang. Tetapi, ia menyadari ada selai kertas yang memiliki warna berbeda dan mencolok dari kertas lainnya. Ia membukanya dan mendapati tulisannya memberi sebuah petunjuk. Ia bergegas menuju ke arah para rakyat dan sang ayah. Kau kalau ingin berbicara tuh dipikir dahulu. Kita jadi kena kejadian seperti ini kan? Sudah kedua kalinya aku merasakan hal yang sama. Siapa yang akan mengira kalau akan kejadian seperti ini? Lagi pula tidak hanya kau saja merasakannya. Rakyat lain pun turut serta mengalami kejadian serupa seperti beberapa tahun yang lalu ya. Citra pun datang dan segera membuka kembali lembaran yang ada di kertas petunjuk tersebut dengan membawa buku kesaktian peninggalan kakeknya. Para lebah mencium aroma yang sangat menyengat, bahwasannya itu pertanda ada keberadaan seseorang yang memiliki tanda bunga jentik. Mereka terkejut karena orang itu adalah sang putri, Citra. Konon, menurut mereka, jikalau tanda bunga jentik dimiliki oleh seorang anak kerajaan, maka sangat besar kesaktiannya. Oh tidak, habislah kita. Hatta si Citra mencermati ketentuan-ketentuan isi petunjuk untuk menghentikan serangan lebah di dalam buku tersebut. Dengan menggunakan anugerahnya itu, seketika ia menjentikan jarinya satu kali. Bunga jentik, mengusir kalian. Tidak, jangan usir kami. Suasana yang awalnya mencekam, kini telah runyam seperti bak negeri antah berantah yang tak berpenghuni. Para rakyat mendekati si Citra yang sembari tersenyum ke arah mereka. Putri Citra, maafkan kami karena telah berbuat jahat kepadamu. Tolong maafkan kami. Terima kasih Putri, telah menolong kami dari serangan para hewan itu. Hei, tidak apa-apa. Aku telah memaafkan kalian berdua. Berdirilah. Para rakyat pun menjadi tenang karena tidak ada lagi lebah yang mengganggu mereka. Tetapi, belum selesai sampai di situ saja. Di dalam buku kesaktian terdapat panduan kalau tanda bunga kecil yang ada pada si Citra harus dihapus karena kejadian seperti sebelumnya akan terus berlangsung. Buku kesaktian itu memberitahu bahwa orang yang memiliki anugerah bunga jentik harus segera menghapusnya sebelum bulan purnama ketiga. Jika tidak, lebah akan muncul dan tidak bisa disingkirkan. Dengan cara mengumpulkan bunga berwarna putih sebanyak 3 helai. Karena bunga tersebut yang sangat memikat kehadirannya para lebah. Geruslah ke dalam mangkok yang telah berisikan sedikit air. Arkian, olesi pada bagian tubuh yang terdapat tanda bunga jentik. Si Citra segera keluar dari istana dan menuju tempat yang terdapat bunga putih. Diambilnya 3 helai bunga tersebut. Ia meminta bantuan salah satu rakyatnya untuk meracik bahan-bahan yang telah ia dapat. Aku harus segera mengolesinya karena sebentar lagi matahari akan terbenam dan nanti malam adalah malam bulan purnama ketiga. Tolong bantu aku untuk mengolesi racikan ini ya. Dengan 3 kali olesan, seketika tanda bunga jentik pada pergelangan tangan si Citra pun perlahan mulai luntur. Citra bersyukur karena dengan tidak adanya tanda bunga jentik, kerajaan Siliwangi aman dari serangan lebah-lebah. Beberapa hari setelahnya, si Citra pergi keluar istana untuk melakukan hal yang sedari lama ia lakukan, yaitu berkeliling dan memandangi bunga-bunga yang ada di kawasan istananya. Aku rindu tanda bunga jentikku. Aku awalnya membenci tanda itu karena aku mengira tidak normal rasanya memiliki hal yang tidak seharusnya dimiliki oleh manusia. Kalau tanda itu masih kau miliki, apakah kau tetap membencinya, wahai putriku Citra? Ayah bangga padamu. Kau mampu menyelamatkan para rakyat karena dahulu ibundamu tak sempat menyelamatkan mereka saat detik-detik melahirkan kau ke dunia. Oleh sebab itu, kau yang menjadi bahan kebencian mereka, nak. Tidak apa-apa ya, aku telah melewati masa-masa itu. Aku tidak ingin mengungkit kejadian yang seharusnya tidak kita bicarakan, dan aku juga telah memaafkan mereka semua. Kini, Raja Baskara, si Citra,
dan para rakyat tidak lagi terbayang-bayang dengan kejadian tersebut. Dan mereka pun perlahan telah melupakan kejadian yang sama persis dialami pada saat menjelang kelahiran si Citra, yaitu serangan lebah 19. Yeah, you've been alone. I've been gone for far too long. But with all that we've been through, after all this time I'm coming home to you.